Baik, teman-teman semuanya, selamat siang. Ya, Pak. Siang, Bagaimana, Pak. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, puji Tuhan baik. Saya baru pulang dari kota Cirebon. Tepatnya saya ada asesmen gitu ya di kota Cirebon dari Kominfo. Kayak ya kita inilah ya eh, bagi-bagi waktu ke sana. Baik, kita akan membahas tugas dari saya yang teman-teman kerjakan. Bisa terlihat ya, kita deal di angka 12 di sini yang akan kita lihat gitu ya. Di sini ada dua yang lead, yaitu Desmita dan Nico. Nah, ini kita Bapak, akan bahas ke-12-nya. Baik, ada yang mau bertanya? Pak, tadi saya kan ngumpulin jam 11.20 ya. Terus tenggatnya jam 11.20 ternyata terlambat. Ya udah nggak apa-apa. Ya memang seperti itu, nggak masalah. Jadi teman-teman apa namanya, batas waktu ini 12 jam 11.20. Apabila Anda tepat jam 11.20 gitu ya, misalnya 20:01 itu sudah terlambat kayak gitu. Itu sistemnya seperti itu. Jadi kalau bisa kurang dari due date time-nya gitu, tapi nggak apa-apa, tetap nanti kita akan bahas gitu ya. Baik, yang pertama Christian Jonathan Pascual, mungkin bisa bergabung bersama saya. Christian Jonathan. Bisa, Pak. Sebentar ya. Nah, ya udah silakan di open cam. Saya akan lihat ininya, lalu kita akan komen-komen dikit, ya. Saya juga sedang menunggu Baik. reply, teman. Gitu. Jadi teman-teman yang lainnya saya minta untuk enjoy, jangan terlalu tegang, jangan terlalu ini, enjoy saja, gitu ya. Kenapa komputer saya berat ya? Dia kayak ngelek-ngelek gitu. Apakah di tempatnya Mas Christian juga? Atau bagaimana? Ya, Pak. Nah, baru udah. Sudah ya. Analisis faktor yang mempengaruhi keterlibatan penggemar ini dalam pertandingan ini. Sebenarnya eh, apa namanya, judulnya kamu sebenarnya bukan judul dari teknik informatika ya, seperti itu. Karena lebih ke manajerial game, walaupun Anda membuat yang namanya e-sports game tersebut, kayak gitu itu. Kalau kayak gini kan seperti manajerial, kalau nggak ilmu komunikasi seperti itu. Dari judulnya itu yang saya minta ya, paling nggak Anda bisa menggantikannya. Untuk yang bab ini ini Anda template saja yang sistematika penulisan, itu nggak usah diganti, nggak usah kamu ganti ini salah nih. Iya, Pak. Bab 5 penutup, ya udah bab 5 penutup ngomongin tentang apa gitu aja, nggak usah terlalu banyak ngomongin tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya, selesai itu saja. Daftar pustaka belum, lalu usahakan pakai template, karena ini kayaknya nggak pakai template ya, karena 8-nya di sini tuh. Nah, 10-nya harusnya di atas gitu. Iya, Pak. Tinjauan pustaka. Nah, kamu kalau misalnya lihat dari penelitian ini kan bukan penelitian teknik informatika, bukan ya, misalnya an exploration of efforts, customer consumption patterns, and fandom and motivated. Itu sebenarnya kita bisa lihat di dalam bab 2-nya. Kalau Anda beneran rumpun informatika, berarti hampir seluruh tinjauan pustaka Anda yang Anda pakai itu menggunakan rumpun teknik informatika. Kayak gitu. Nah, kalau saya lihat dari sisi metodologi penelitian, karena kan saya bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi keilmuan, ilmu teknik informatika. Yang kedua adalah sisi metodologi penelitian. Jadi, sisi metodologi penelitian itu artinya Anda sudah benar belum mempunyai eh, apa namanya, berdasarkan metodologi Anda membuat suatu
em, apa namanya, skripsi gitu ya. Karena skripsi Anda kemungkinan ya bagus, tapi secara metodologi, tapi tidak secara rumpun keilmuan. Ada yang rumpun keilmuannya bagus, tapi tidak secara metodologi. Jadi itu harus dua-duanya bagus seperti itu. Kayak kemarin saya barusan menguji itu menggunakan VANET gitu ya, Vehicle Ad Hoc Network gitu ya, atau apa namanya, komunikasi mobil gitu ya. Mobil itu besok penelitian berkomunikasi gitu. Bagus penelitiannya secara rumpun ilmu, tapi secara metodologi dia kurang. Kurangnya di mana, Pak? Kurangnya bahasanya nggak membumi. Artinya orang lain kalau pas baca sekali dia nggak akan tahu. Nah, itu berbeda dengan jurnal. Kalau jurnal itu sudah segmented. Masalahnya kita itu sering membaca jurnal yang sudah segmented seolah-olah kita itu perlu jurnal apa namanya ya, perlu berlaku seperti jurnal tersebut. Padahal salah gitu ya. Artinya kita jangan terlalu segmented dalam skripsi ini, tapi bahasanya harus lebih membumi lagi. Kalau dilihat dari sini, Anda sudah membutuhkan kritik gitu ya. Nah, pengembangan idenya gitu. Persamaan penelitiannya ini gitu ya. Kalau Anda memotivasi konsumen dari e-sport itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari sisi metodologi sudah bagus. Artinya di dalam bab 2 di sini sudah ada persamaan, perbedaan, kritik dan pengembangan ide yang bisa diambil dari em, tinjauan pustaka dan nanti Anda masukkan di ini ya tabelnya seperti ini ya, tabel perbandingannya. Jangan lupa ini dibuat repeat hidro ya Mas Jonathan ya. Iya. Rumput persamaan, kritik, pengembangan ide itu harus di repeat hidro di sini. Iya. Oke, terus metodologi penelitiannya pengenalan istilah, pengumpulan data, analisis data, evaluasi data. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini, em, dalam lihat kayak gini adalah pengenalan istilah, gitu ya. Dalam pengenalan istilah itu apa? Anda kan sudah mempunyai, oh ini adalah. Dalam pembahasan nantinya, apa yang akan Anda bahas? Kalau istilah saya sudah dikenalin di sini. Berarti di bab 4 ya ini Pak, ini depan. Ya, di bab 4-nya gimana? Terkadang gini, bab 4 itu ngacunya di bab 3 ini. Jadi hasil dan pembahasan mulai dari pengenalan istilah. Mana istilahnya mau ngapain? Kayak gitu. Habis pengenalan istilah ngapain? Gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman membuat metodologi penelitian itu harus IPO. Input, Proses, Output. Output dari pengenalan istilah apa? Yang bisa untuk menjadi pengumpulan data. Kayak gitu. Data yang dikumpulkan outputnya apa? Untuk menjadi analisis data. Analisis data outputnya apa? Untuk menjadi input dari evaluasi data. Kayak gitu. Jadi metodologi penelitian itu berlaku yang namanya IPO. Ya, input, proses, output. Lalu ini pengenalan e-sport. E-sport adalah sebenarnya sih boleh saja kayak gitu. Tapi mungkin itu ada di dalam eh, kerangka yang lain gitu ya. Jadi bukan hanya khusus pengenalan istilah gitu bukan, tetapi lebih ke eh, ya apa ya namanya itu. Ini kan sudah ada ya di atas ya e-sport itu apa kayak gitu di latar belakang masalah gitu ya. Jadi dipecah gitu aja dari e-sport atau istilah-istilah udah di atas, di bawahnya di sini misalnya bagaimana teknik pengumpulan datanya, misalnya seperti itu. Jadi langsung aja teknik pengumpulan datanya, tekniknya dengan cara apa, lalu siapa korespondennya, kayak gitu itu. Terus mengapa seperti ini, misalnya tentang usia. Kenapa Anda merentangkan usia antara 15 sampai 20 tahun? Kenapa? Kenapa Anda memberikan 80 orang di sini? Mengapa?
Gitu. Kalau dari rentan usia sendiri yang dimulai dari 15-20, karena kan itu yang bisa saya setidaknya ajak bicara untuk penggalian informasi ini lebih lanjut. Jadi usia minimal saya ambil 15. Itu di usia sekitaran SMP atau SMA. Jadi mulai startnya dari situ. Nah, untuk angka-angka yang sudah dapat itu hanya simulasi sih. Sementara memang saya mau juga mengumpulkan dari Google Form yang mau saya buat sementara seperti itu, Pak. Nah, itu Anda harus menjelaskan juga di sini mengapa 50, Hmm, mengapa 80, mengapa rentan usianya itu. Jadi Anda boleh aja rentan usia segini, tapi harus ada penjelasan. ya baik. Kategori A pada rentan usia yaitu 15 sampai 20 tahun itu adalah kategori misalnya anak yang sedang menempuh pendidikan SMA. Hmm, Kalau misalnya Anda mau bilang nggak seperti itu silahkan. Tetapi memang harus ada penjelasannya. Gitu. oke. Baik, Pak. Masuk ke status pendidikannya. Kenapa harus mengambil status pendidikan SMA atau siswa atau mahasiswa? Kenapa nggak siswa sendiri, mahasiswa sendiri? Itu kan nanti akan ada pertanyaan dari dosen penguji seperti itu. Ya, baik, Pak. Karena habit dari siswa dan mahasiswa berbeda. Iya, betul. Kayak gitu. Lalu bekerja 80 orang. Ya, itu kenapa? Dan wira swasta 20 orang. Ya, wira swasta kan juga bekerja. Iya, betul. Dan mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Itu memang harus nantinya ditanyakan untuk kalau misalnya Anda penelitian yang kuantitatif sebenarnya. Kan di sini kan Anda belum mempunyai metode apapun untuk menganalisis faktor ini. Jadi sama aja kayak Anda memotong sesuatu benda tetapi tidak menggunakan segala cara untuk memotong kayak gitu. Jadi misalnya Anda mendapatkan harta karun di lautan, kotak berangkas. Karena kamu nggak tahu, Anda coba pakai pisau dulu. Nggak bisa, gergaji. Oke, kita gergaji. Kapak dari X gitu ya. Tahu X ya? Yang bawa kapak itu. Kapaknya sebesar itu. Gitu. Nah, itu sama seperti ini. Anda, kenapa ini? Ini kan juga seperti ini. Gitu. Nama bermain game Free Fire kurang dari 5 tahun. Kenapa? Yang lebih dari 3 tahun bosen dong. Kenapa? Kenapa harus 80 orang di usia 1 sampai 2 tahun? Nah, itu Anda harus jabarkan di sini dalam profil pengumpulan datanya. Bagaimana caranya mengumpulkan data? Di sini apakah ada? Belum ada, Pak. Itu dia. Lalu data apa yang dikumpulkan? Iya, Data datanya terpisah sih. Itu cuman saya simpan di notepad aja, nggak yang di input ya, di sini belum. itu pun juga belum ada. Ini dari tadi saya omongin dari segi metodologi, ya. Anda pakai eh, ini kamu masukin ke ilmu komunikasi atau manajemen sama akan nanti akan mempunyai komentar seperti itu. Artinya eh, ini apa gitu? Apa yang menjadi em, ini ya apa namanya? Yang menjadi pertanyaannya kayak gitu itu. Terus bagaimana cara mengambil datanya? Karena pengumpulan data itu pun juga harus ada tekniknya. Ada sampling gitu kan ya. Iya, Pak. Ada apa namanya? Randomize. Ada juga, nah itu samplingnya dari mana? Terus apakah dia itu segmented untuk orang Indonesia secara global atau secara lokal? Nah itu harus ada, gitu ya. Nah ini mungkin ada mungkin ini ya faktor-faktor mungkin ada yang kamu mau tanyakan. Nah kualitas game grafis game Free Fire gitu kan ya? Iya, Kualitas grafisnya bagaimana gitu kan ya? Anda betul. menggunakan skala apa untuk menentukan ini? Kalau dari saya mungkin dari buruk, terus sedang sampai baik gitu. Cuman rencana saya mau buatnya jadi 5 skala gitu, Pak.
Jadi ditambahin lagi kosakatanya mungkin kayak kurang setuju, setuju, Nah, sama aja. Sorry jadi bingung. nah itu namanya skala apa? Eh, belum 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 kurang tahu saya soal itu Pak. Nanti akan jadi pertanyaan dari dosen penguji skala apa. Itu adalah skala Likert, Mas. Ya. Skala Likert. Nah, misalnya. Skala Likert ini membagi ya psikometrik namanya. Dalam skala Likert ini itu ada berapa rentan? Rentannya itu banyak. Ada 4, 5, 7, nah atau berapa? Nanti kalau misalnya 7 atau berapa, kenapa Anda memilih itu? Itu harus Anda tahu. Ya, misalnya setuju, tidak setuju, terus cukup baik gitu. Kalau 5 kan berarti tengah-tengahnya kan cukup baik. Iya Pak. Orang lebih milih 3 gitu kan. Kayak gitu itu. Jadi ya, nah, apa namanya, saya rasa juga apa ya, em, harus diperiksa lagi gitu. Itu namanya sekali. Ini agak 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 ngelek ini saya. Udahlah nggak Iya, usah. Anda nanti Anda ini aja, Anda cari lagi. Itu ya Mas ya. baik Pak. Terus analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Dengan metode apa Anda menganalisisnya? Uji validitas dan reliabilitas. Bagaimana cara Anda menguji validitas? Belum ada sih Pak, ini hanya simulasi yang saya ambil dari beberapa referensi. Uji hipotesis. Hipotesis Anda apa? Nah, itu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang umum. Kenapa Iya, Anda harus memerlukan uji hipotesis? Hipotesis Anda apa? Itu Anda harus apa namanya ya? paham. Siap-siap untuk pertanyaan seperti itu oleh dosen penguji. Iya. Jadi gitu itu. Nah, evaluasi data, data apa yang harus dievaluasi? Karena sudah diuji kan? Kalau misalnya pertanyaan seperti itu apa? Nah, itu. Bagaimana cara Anda mengevaluasinya dan apa teknik yang dipakai dalam mengevaluasi datanya? Itu Pak, dilihat aja Pak. Nanti kalau ini hasilnya segini, emangnya kayak gitu namanya evaluasi. Tekniknya apa namanya? Nah itu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kurang lebih seperti itu Mas. Ya. Nah, ini adalah daftar pustaka Anda. Belum urut A sampai Z ya. Iya belum Pak. Lalu kalau misalnya ada kayak gini, tolong diakses pada tanggal. Iya. Nah, pada tanggal berapa Anda mengaksesnya. Jadi Baik. gitu. Oke, mungkin gitu aja Mas Christian. Terima kasih. Mohon Terima maaf kasih saya Pak. eh, bedah sedikit untuk Anda gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Nanti Anda perbaiki untuk pengumpulan akhir gitu ya. Ya. Minggu depan teman-teman yang di sini saya minta untuk membuat PPT. Nah, kayak gitu itu. PT-nya Anda coba nanti apakah bisa Anda berpresentasi. Jadi minggu depan saya hanya ingin mendengarkan presentasi dari teman-teman saja. Lalu seolah-olah saya dosen pengujinya, saya tanya-tanya dikit. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yonatan. Kasih banyak Pak. Baik, berikutnya Desmita. Ada Mbak Desmita Tadi bilang ke Sri dia lagi di luar jangkauan, Pak. Susah di masuk luar Zoom-nya. jangkauan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Mas Grandi, adakah Mas Grandi? Hadir, Pak. Ya, oke, bisa dipersiapkan.
Nah, gitu. Mas Grandi sendiri, kita lihat perancangan dan implementasi sistem pemantauan otomatis untuk pertumbuhan tanaman dalam ruangan. Itu ya, IoT, Pak. IoT. Anda pakai sistem apa, Mas? Si- Sistem apanya, Pak? Oh, Ya, eh, pemantauannya pakai apa? pakai ESP8266 itu, Pak. IoT jadinya. Kayak sensor-sensor juga. Iya, saya tahu. Sensornya apa saja? Oh, sensor kelembapan tanah, udara, terus ada karena dia penyiram otomatis juga, jadi dia ada apa water level sensor juga, Pak. Terus udah sih, Pak, sama relay dan water pump gitu. Bagaimana caranya Anda memantau pertumbuhan tanaman dengan itu? Eh, Dengan sensor Sebenarnya tadi. lebih monitoring sih, Pak, sebenarnya. Monitoringnya di mana? Kan Anda Iya, dia membuat monitoring pertumbuhan kelembapan tanaman. tanahnya. Kenapa, Pak? Anda kan membuat sistem untuk pertumbuhan tanamannya. Apakah yakin dengan kalau dapat nilai segitu, tanaman akan tumbuh? Iya. Nah, itu dia. Harus hati-hati karena sistem pemantauan otomatis untuk pertumbuhan tanaman itu artinya tanamannya tumbuh seperti apa, nanti kamu bisa lihat dari sistem Hitung tersebut. gitu ya, Pak. Oh, Ya, kayak gitu. Kan berbeda ya dengan ya, apa yang berbeda, Anda Pak. ini apa Ya, Anda bicarakan tadi. Makanya nanti ya bisa Anda inilah ya. dirubah lagi ya, Pak. Hmm, nggak Pak. apa-apa dibuka. Untuk bab 2-nya, Mas. Nah, Ya, di sini itu Anda udah menggunakan ada persamaan gitu ya. ya. Persamaan yaitu menggunakan ini. Kelebihan dari penelitian ini ya seharusnya itu berarti kritik ya. Lalu pengembangan idenya apa? Apa yang bisa kamu ambil dari ini? Oh iya, Pak. Nah, Sebelum itu saya juga tulis sih, Pak. belum. Ya, Misalnya, baru di tabel aja. penelitian ini dapat diambil bahwa studi kasusnya adalah em, ruangan pertumbuhan di dalam ruangan tersebut. Ruangan yang dipakai untuk pertumbuhan tersebut adalah ini, gitu kan ya, yang Hmm. bisa menjadi referensi kita untuk eh, pertumbuhan. Misalnya menggunakan ruangan segini, bagaimana? Gitu loh. Oh iya, iya, Pak. Iya kan bener kan dia kan pakai Ya, ruangan tertutup tuh indoor benar-benar. plants gitu ya. Ya, pakai Tuh. pot juga. Ya. Hmm. Oke, di sini juga repeated row-nya belum ya. Tahu repeated row ya? Atasnya ya, Pak. Ya, atasnya di sini itu dikasih nomor. Oh, Itu namanya repeated row. Tahu ya? siap, Pak. Siap. Ya. Ya, kalau nggak tahu bilang loh, Mas. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke, studi literatur, perancangan sistem, implementasi prototipe, pengujian sistem, analisis data. Oke, studi literatur tersebut Anda berstudi kah? Studinya dari mana? Baca alatnya gitu-gitu, pembaca Gitu kan, sensornya. sensor gitu ya. Ya. Baik, sebenarnya kalau kamu nulis di bab 4 studi literaturnya apa? Hmm, lebih detail lagi gitu ya, Pak. Ya, sebenarnya studi Apa? literatur itu sebenarnya nggak perlu Oh, gitu ya. Karena Anda juga cuma harus di literatur cuma satu paragraf saja. iya. Ya gitu kan ya. Ya semuanya juga studi literatur pastinya gitu kan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya lebih ke misalnya bukan studi literatur tapi em, pengumpulan alat Data. atau Oh, bahan kayak gitu ya. ya, ya, siap, Mungkin Pak. lebih baik daripada studi literatur bahan apa yang dikumpulkan. Kenapa mengumpulkan bahan ini kayak gitu itu. Jadi Hmm, kalau pengumpulan alat dan bahan-bahannya sudah ada terus diapain, misalnya dirangkai atau apa gitu. Kalau perancangan sistem, perancangan sistemnya cuma ini, bagaimana sistem tersebut dirancang. Kamu kan pertama kali harus menginstal yang namanya Arduino, Ya. gitu kan ya? Oh, itu dijelasin di sini juga ya, Pak. Ya iya dong.
Ya, siap, Pak. Nanti implementasinya itu akan dijelaskan di bab 4. 4. Maksudnya masih prototipe nomor bab 33 enggak lo ya. Maksudnya ada mau ngapain aja kan kamu harus kasih tahu di situ Ya, ya, siap, Pak. perancangan sistemnya gitu ya. Ya, siap, Pak. Terus implementasi prototipe, implementasinya mau ngapain saja gitu. Setelah itu udah diinstal, setelah itu dirancang mau dibagaimanain. Bagaimana caranya kamu memonitoring pertumbuhan tanaman tadi? Tujuannya, ya. Kayak gitu itu. Berapa Bet- data yang mau diambil, ya. konektivitasnya mana, gitu kan ya? Gambar gambar ininya gitu ya, Pak. Gambar alatnya gitu, Pak. Ya gambar alatnya boleh, terus konektivitasnya pakai apa? Artinya apakah pakai WiFi, Ya. apakah pakai Terus, apa? Bluetooth, lalu data gitu kan ya. Mau ada sama, dikirim kemana datanya? Ke web service kah? Atau lokal di store di situ gitu loh Mas. ya, ya, siap, Pak. Ya. Lalu pengujian sistem, bagaimana sistem itu diuji? Nah, artinya kamu kan menguji sistem yang kamu sudah buat. Kamu menggunakan sistem tadi yang udah kamu uji, kamu ujinya pakai apa lagi selain sistem tersebut, gitu kan? Misalnya untuk mengukur pH meter, kamu pakai kertas lakmus. Oh, Tahu kan? terus dibandingin gitu ya, Pak? Ya Iya, iya tahu, Pak. dong. Ya Oh, bagaimana caranya kamu mau menguji sistem? Sistem hmm. udah on nyala, oh berarti udah bener gitu. Masa ya kayak gitu pengujiannya? Siap, siap. Akurasinya bagaimana? Ya, Oke, Pak. Siap. analisis data. Apa yang kamu mau analisis? Analisis Bagaimana ininya, teknik Pak. analisis datanya? Apa? Setiap dia udah kering tuh di 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 angka berapa gitu, Pak. Jadi kita bisa setting di situnya gitu, Pak. Biar tanamannya kering gitu. Tanaman kering di angka berapa? Ya, Maksudnya kelembapan tanahnya. kelembapan tanahnya ya. Hmm. Ya, saya mau tanya, analisis datanya bagaimana? Itu kan caranya tadi kamu mau Oh membuat iya, seperti itu. Nah, menganalisis datanya bagaimana? Apakah data itu dikumpulkan, dikirim, dikumpulkan, Pak. apain gitu ya? Ya. Setelah diapain, misalnya apa tindakannya? Bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa data itu valid atau enggak? Nah, gitu. Bagaimana caranya? Itu perlu kamu tambahkan di sini. Tambah. Ya. Mas Grendi, ini gini. Banyaknya halaman di bab 3, kalau boleh saya sebutkan, itu banyaknya halaman bab 3 adalah bab 1 plus bab 2. Halaman bab 1 misalnya 5, Hmm, bab 2 10, bab 3 harus 15. 15. Oke, siap, Pak. Ya, jadi harus banyak, panjang kali lebar kamu masukkan di sini. Kalau kamu Hmm. mau adalah masukkan aja di bab 3. Kayak landasan teori yang kemarin di bab 2 kalau Bab misalnya 2. kamu Ya. bilangnya landasan teori gitu lah ya. Ya, Masukkan ya. di sini. Untuk daftar pustaka, saya lihat di sini sudah urut A sampai Z gitu kan ya. Siap. Ini mulai dari B teman-teman gitu ya. Hati-hati juga besok kalau misalnya kamu itu ambil ini untuk skripsi kamu, yang tahun 2017 itu tolong dikurangi. Oh iya, siap, Pak. Karena kan 5 tahun 5 terakhir tahun ya, Pak. 18. Gitu ya. Siap, Pak. Oke, tapi udah bagus, sudah ada daftar pustakanya. Oke Mas Grandi, gitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Udah sih, Pak. Tadi saya emang bingung sama bab 3-nya aja, Pak, kemarin. Oke, terima Terima kasih. kasih banyak, Pak. Ya, Pak. Berikutnya Sihan, Mbak Jihan. Apakah ada Mbak Jihan? Jadi teman-teman dapat feedbacknya dari saya itu kalau Anda mengumpulkan seperti ini. Gitu itu. Nanti kalau misalnya ada yang telah terlambat, mengumpulkan yang lain gitu kan ya. Nanti feedbacknya langsung di akhir nilai gitu aja ya. Mbak Jihan nggak ada? Oke, kita skip. Hadir Pak, maaf Pak. Oh, Mbak Jihan ada. Oh, saya kira nggak ada. Sorry, sorry. Oke, Mbak Jihan. Apa kabar? Halo baik Pak, Bapak gimana Pak kabarnya? Nah, baik juga.
Nah, implementasi metode weighted product dalam penilaian kinerja karyawan pada PT Pertamina Gas atau Pegas, betul nggak sih? Iya, betul, Pak. Pegas itu Pertamina Gas bukan? Iya, Pertamina Gas. Kode, Anaknya Pertamina sih, Pak. kode sahamnya Pegas gitu ya. Iya, betul. Anda kerja di situ? Oh, enggak, Pak. Ini kebetulan waktu di saya kan pindahan dari diploma, Pak. Hmm. Pernah magang di sana. Hmm. Saya kasih tahu dulu. Pegas itu Mm-mm. sahamnya turun. Oh iya, Pak. Iya lagi tuh. Saya lagi megang sahamnya Pegas. Oh gitu, Pak. Tapi kemarin saya dapat email bahwa Hmm? Pegas membagikan dividen. Dan saya Oh. lihat dividennya besar. Ya kayak cincang, hai gitu. Jadi, walaupun harganya turun, saya dapat dividen dari Iya, iya, Pertamina Pak. Gas itu, Hmm. Gas itu. Sebenarnya itu, ya. Saya ya ini kayak ya udahlah saya hold aja lah kayak gitu untuk Oh jadi nggak dilepas, Pak? nggak saya lepas, saya belum lepas Pegasnya. Saya punya target lepas Pegas itu di angka 1.500 ke atas. Oh baik. 1.800 ya. Saya lupa catatannya di kampus. Oh gitu. Nih, Pegas putuskan pembayaran dividen lebih cepat dan udah di ini kan Kemarin ya, Pak. terus eh, harga. Nah, satu-satu ini kan dia turun kan. Iya turun, Pak. Jadi saya mau ngelepas di angka 1.500 ke atas gitu ya. Target saya sebenarnya 1.800. Udahlah. Oke, ini apa tuh namanya yang lain saja karena saya lihat ini Pegas itu harusnya perusahaan gas negara sebenarnya. Ya, nggak tahu apakah sama. Oke, sebenarnya di sini teman-teman semuanya ini abstrak tuh harusnya bawah ya. Sorry Pak, kemarin kayaknya ke ini deh. Pas benerin yang covernya. Maaf Pak, nanti dibenerin. Oh gitu. Oke baik. Abstrak terus. Nah, di abstrak itu harus satu kalimat saja ya, Mbak, satu paragraf saja. Seperti itu. Terus ini kamu menambah hasil penelitian karyawan adalah ini dengan ranking segini, berarti penelitian kamu udah selesai. Oh iya, dimasukin itunya ya Iya Pak. dong. Masa ya nggak, masa Anda langsung ngomongin di situ. Kita kan belum meneliti, kok sudah dapat hasilnya. Oh iya lupa Pak, sorry Pak. Jadi kan walaupun mungkin gini, Anda mengambil dari internet itu nggak masalah. Tetapi Anda harus dilihat dulu, nggak semuanya bisa di copy paste atau langsung dimasukkan ke sini gitu ya. Kalau ini enggak sih Pak, sebenarnya kan soalnya kemarin sebenarnya sudah selesai. Cuman kan dicicil dari abstrak bab 1, bab 2, bab 3. Ini kan bekas penelitian saya sendiri juga Pak. Oke, dihapus, lalu dibilang hasil dari penelitian ini adalah karyawan yang terbaik mana, kayak gitulah ya. Iya Pak. Oke, nah, mengapa Anda menggunakan algoritma weighted product? Karena yang cocok berdasarkan beberapa jurnal yang dibaca, kalau nggak ada beberapa sih Pak kemarin rekomendasinya weighted product, SAW sama Topsis. Cuman saya pilih ke weighted product karena metodenya sepertinya lebih cocok dipakai dengan judul ini Pak. Oke, baik. Anda gini, em, saya mau menunjukkan kamu sesuatu. Boleh ya? Yep. Tunggu sebentar. Saya punya 3 jenis sisir. Nah, ini untuk Anda kalau perempuan ada jenis ini punya istri saya. Hmm. Anda pakai sisir yang ini, atau yang ini. Warnanya beda nih. Hijau, eh, coklat atau pink ini. Kalau Anda sisiran Yang coklat Pak. yang coklat ini. Hmm. Kenapa Anda sisiran menggunakan yang coklat? Karena cocok buat jenis rambut saya Pak. Sisir juga kan ada kegunaannya. Ya, Kalau nggak salah.
Anda Sama kenapa ngelihat model sih, Pak. Anda milih yang ini? Soalnya kalau sisir ada kegunaannya juga, Pak, kalau nggak salah. Ya, kegunaannya kenapa Anda ngambil ini, Mbak? Soalnya kalau buat rambut yang gampang rontok, cocoknya pakai sisir yang itu, Pak. Betul. Sama kayak kamu menggunakan weighted product Topsis AHP Promete. Kenapa Anda ambil weighted product? Pak, weighted product itu digunakan khusus untuk penilaian karyawan yang bekerja operasional yang gini. Anda harus sampai gitu katanya. Oh iya, Pak. Saat Anda memilih tadi produknya ini, kenapa ini? Ya karena rambut saya gampang rontok, Pak. Makanya saya ambil yang ini supaya tidak banyak yang rontok. Hmm. Kalau Bapak pilih yang hijau, kalau nggak yang pink, karena dia tuh kecil sekali, rambutnya gampang rontok, terus apa kayak gitu itu. Sama Iya. produk pun juga seperti itu. Ntar saya kembalikan. Cari sama itu. Ya, berarti tahu kan ya saya ada di kamar sebenarnya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi pemilihan metode yang tepat tuh harus disertai dengan yang namanya justifikasi penilaian kita harus tahu dulu semuanya. Pasti Mbak dari 3 sisir tadi sudah pernah mencoba semuanya kan? Ya, betul, Pak. Terus Anda bilang, wah yang ini nggak cocok karena ininya kok nyangkut-nyangkut misalnya seperti itu. Berarti sama. Saat kita memilih algoritma, itu juga harus tahu. Ini nggak cocok nih karena apa. Bukan karena, yang lain juga pakai ini. Kan pada waktu Anda memilih sisir kan nggak lihat orang sisiran dulu. Oh, kalau orang sisir pakai yang itu, ya udahlah. Saya mau pakai sisir yang orang lain sisir pakai. Ya nggak kayak gitu juga. Tapi soal tujuannya apa? Anda coba. Gitu. Sama seperti method product. Itu dari sisi keilmuan. Lalu ini tuh strip juan gitu sebenarnya ya Anda harus lebih rapi lagi gitu ya. Jadi ini tuh juan strip mendukung gitu nggak perlu. Bisa pendukung, nggak usah pakai strip ya Mbak ya. Ya, siap, Pak. Lanjut berikutnya. Ini koknya nggak sampai sistematika. Ini kok sampainya cuma 4. Yang rapi Mbak. Satu Oh titik iya, satu, satu titik satu udah oke. 1.2, 1. Cuma 3. iya ke Satu titik delete kayaknya, ya. Pak, kemarin. 1.4, 1.5, manfaat penelitian belum ada, sistematika tujuan penelitiannya ini gitu ya. Tapi Siap. sistematika metode penelitian, sistematika penulisan belum ada. Tinjauan pustaka gitu ya. Bab 2 ini gambar 3.1 loh kok bisa 3? Oh iya. Ya, gambarnya 2 ya, 2-nya angka Latin bukan Romawi. Oh iya, Pak. 2.1. Lalu nggak usah pakai titik 2, langsung aja logo Pertamina Gas. Nggak usah italic karena ini kan apa ya namanya ya? Em, apa nggak usah italic lah karena ini adalah em, tidak bahasa asing gitu loh ya. Udah Latin ya, Pak. Ya, kalau misalnya bahasa asing lagi di warna kita dicetak miring gitu atau di italic kan. Sebenarnya juga Anda nggak perlu masih logo juga sih sebenarnya kalau saya loh ya. Ya, Pak. Kecuali logo itu dibahas. Apa logo gitu ya. Ini harusnya 2.1 atau apa? Ini tulisan tinjauan pustaka ya. Tapi sebenarnya Mbak, kalau tinjauan pustaka itu bukan seperti ini. Mungkin Anda bisa bilang ini itu di bab 3. Tetapi tinjauan pustaka itu adalah bagaimana Anda mengambil pustaka dari orang lain. Misalnya mengambil tadi itu saudara-saudara lain Pak pakainya ini. Nah, ya ininya itu kamu bahas gitu Mbak. Iya, Pak. Bukan dimasukkan ke sini. Ini lebih ke bab 3-nya kalau saya rasa. Gitu ya. Anda punya data, Anda punya ini. Nah, ini pun harusnya di bab 4 data-datanya. Karena seharusnya di bab 3 kan belum jalan penelitiannya. Gitu kan ya? Oh iya, Baru Pak. proposal penelitian. Artinya proposal itu apa? Penelitian belum jalan. Tapi penelitian tersebut eh,
apakah disetujui dosen pembimbing atau tidak, kayak gitu loh Mbak. Oh iya Pak, siap. Jadi jangan menampilkan data. Teman-teman juga jangan menampilkan data di sini, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kepentingannya, nilainya apa, kepentingannya berapa. Nah, Anda bisa menilai seperti ini dari mana? Misalnya ini nilainya segini. Kenapa? Bagaimana cara menilai orang tersebut? Mengapa ada justifikasi? Lalu kepentingannya 2, 3. Ini kan bobotnya ya Mbak ya. Iya Yang Pak. udah kita bobotnya. Kenapa dibobotkan 4? Kenapa dibobotkan 2? Itu kamu harus ada penjelasannya. Tabel 2.3, bukan 3.3. Tiganya jangan Romawi, 2.3. Nggak usah pakai petik 2, titik 2 ya. Dan itu di atas. Kalau gambar di bawah. Di apa namanya, di apa, taruh di tengah ya, atau rata kanan kiri, rata tengah gitu ya. Iya Pak. Bab 3 ini harusnya di apa tuh, lembar baru, jangan sampai ada yang ngikut seperti ini Oh gitu. kalau space-nya banyak nggak apa-apa ya Pak. Kemarin udah sempat dipisah sih. Kosong Soalnya. sampai kosong. Oh Tapi berarti kalau gitu kosong dari tabel ini kosong nggak apa-apa ya Pak. Soalnya kemarin udah gitu sebenarnya. nggak apa-apa, Oh. karena gini, judul bab ini adalah judul yang harus diletakkan di bab baru, harus diletakkan di page baru. Walaupun ini ya Anda harus itu. Lalu metodologi penelitian harusnya gambar bagaimana SPK itu, terus apa namanya, eh, menggunakan, Anda bisa menggunakan SPK itu. Misalnya pertama kali adalah pengumpulan data, datanya bagaimana dikumpulkan. Lalu data dikumpulkan, terus dimasukkan ke dalam pembobotan data atau apapun itu. Habis pembobotan data, terus menganalisisnya bagaimana. Itu termasuk ada di dalam algoritma weighted product, gitu ya. Iya Pak. Nah, terus ini kenapa ada fasi MADM, Mbak? Oh iya. Lupa. Apakah nggak cukup weighted product aja, tapi harus pakai fasi MADM tersebut. Iya kemarin di beberapa jurnal gitu sih Pak ada yang pakai 2 metode juga. Nah, kalau Anda pakai 2 metode, atasnya juga pakai 2 metode. Oh baik Pak. Kalau misalnya ini 1 metode, ya 1 metode aja. Tapi juga nanti akan ada justifikasi. Kenapa Anda menggunakan itu? Jangan Oh. lihat orang lain pakai itu kok. Nah, ya nggak gitu juga. Iya Pak. Anda harus punya justifikasi. Dalam hidup pun juga ada orang minum mimiksu ya. Mimiksu. Anda apakah harus minum mixu? Kan enggak. Kenapa Anda ingin minum mixu? Oh, orang lain juga minum mixu. Nggak boleh seperti itu. Jadi bukan hanya karena orang lain tuh minum mixu, kita harus minum mixu, tapi kita harus punya justifikasi. Kita minum mixu untuk apa? Kayak gitu. Misalnya di luar panas sekali, kita harus menyejukkan badan. Dari pilihan semua yang paling murah mixu. Nah, kayak gitu itu. Bener kan ya? 12.000 gitu ya. Kalau kopi kenangan sudah 19.000. Apalagi Starbucks 50.000 atau kopi yang 80.000 itu kan juga terlalu mahal ya. Gitu. Nah, lalu Anda menggunakan pustaka itu jangan dalam tanda kurung siku gini, Mbak. Tetapi siapa, tahun berapa. Nah, ini pustaka kayak gini adanya di jurnal IEEE. Jadi ini adalah sitasi untuk IEEE. Kayak gitu. Gitu ya. Ini pun juga harus tulis persamaan 3.1. Terus di bawahnya persamaan 3.1 dibuat untuk apa? Bukan hanya pembuatan metode WP dihitung dengan nilai kepentingan. Enggak, buat apa? Harus ada normalisasi.
Siapa yang Bisa. ngasih tahu harus ada normalisasi? Normalisasi itu apa? Letakkan di sini. Normalisasi adalah ini, gitu. Ya harus dong seperti itu. Dapat dilihat pada persamaan 3.1 seperti itu. Ya, ini nomor 1 juga bukan Times New Roman tapi masih Calibri. Iya benar. Ya, saya tahu sampai segini 3 aja ini bukan 3 Times New Roman. Oh ya teman-teman semuanya, saya itu em, mengenal komputer itu sejak 1996. Jadi saya bisa melihat ini, oh ini bukan Times New Roman, ini Arial, ini Italic, ini komputer dengan saya sentuh, oh dia sakitnya ini kayak gitu, udah bisa kayak gitu. Ya, jadi eh, saya udah belajar dari 1996, jadi saya tahu gitu ya. Terus konsistennya harusnya 3 ya, bab 3 bukan bab 2. Gitu. Nah, ini menurut beta sidik ini, nah ini kan sitasi nih. Anda menggunakan referensi dari beta sidik, tapi di saat yang sama Anda menggunakan sitasi dari IEEE. Nah, itu kan nggak benar ya. Maksudnya, Anda kalau sudah pakai ini, nggak perlu pakai yang 16. Gitu. Tapi berlaku untuk semua dokumennya Anda sampai atas. Jadi yang kita pakai itu yang seperti ini, bukan ini. Gitu. Nah, code igniter. Untuk apa code igniter itu, Mbak? Buat ini Pak pendukung apa? Frameworknya nanti. Pendukung Fembok. Mau pakai CI kan, si aplikasinya ceritanya. Nah, sebabnya apa loh? Ini sebabnya aja nggak ada 2.1-nya mana? Ini kan 2.11, 2.1-nya mana? Iya lupa ditambahin Pak. Nah, itu dua. Sebabnya aja belum ada. Jadi makanya saya bingung. Ini sebab apa loh? Code Igniter Framework, apakah ini tebak-tebakan ya? Apakah ini membuat website? Apakah ini nanti implementasi sistem? Apakah ini analisisnya harus menggunakan Code Igniter gitu ya? Mungkin buat WP-nya itu harus masuk Code Igniter dulu deh. Ya kan kita nggak tahu. Konsistensi juga kalau CI-nya kamu di sini itu italic, di sini juga harus italic. Gitu ya. Iya Pak. Library itu bahasa asing harusnya italic, harus cetak miring gitu ya. Basis data kenapa harus cetak miring? Padahal itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya database, cetak miring harusnya. Kalau basis data nggak boleh cetak miring karena itu em, apa namanya ya, bahasa Indonesia gitu ya. Iya Pak. Nah ini kalau ini miring, ini juga miring MySQL. Strip cara mudah gitu ya. Gitu. Nah di sini sistem mengambil keputusan kelayakan bagi calon penerima dana bantuan masyarakat miskin. Loh kok miskin tadi katanya karyawan terbaik. Oh kayaknya jurnal belum keganti Pak kemarin waktu searching. Sorry Pak. Tuh, jadi ya ini pun juga eh, yang saya blog ini masih pakai Calibri. Ya, dan ini pun juga ya kok jadi kayak seperti ini gitu ya. Mungkin Anda mengambil jurnalnya terlalu semangat. Ya, nih sistem menggunakan sepeda motor dengan metode weighted product. Nah, ini apakah Anda itu mau buat tinjauan pustaka atau apa? Kalau Anda menunjukkan tinjauan pustaka, salah bab, salah kamar gitu. Ya nggak apa-apa, tapi Anda salah kamar kayak gitu itu. Ya, harus ada tabelnya yang kayak tadi, perbedaan, kritik, persamaan ide dan sebagainya. Gitu ya. Ini kayaknya segitu semua. Lalu, loh, sistematika penulisannya di sini. Loh, Oh iya. yang rapi. Kemarin pakai tablet sih Pak. Jadinya gini. Lalu daftar pustakanya jangan IEEE seperti ini, tapi yang tadi itu, yang C, RD, Rosali gitu ya, atau Tangruman, ya ini aja. Jadi Tangkuman 2015 atau berapa. Tapi harus hati-hati.
ini udah nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai, gitu. 2014 nggak bisa dipakai, gitu. Jadi Anda harus mengambil eh, yang terbaru, kayak gitu ya. Baik, Pak. Tuh, dan biasanya 15 untuk daftar pustakanya, gitu. Ini bukan hanya untuk Mbak Jihan loh ya, semua orang yang ada di mata kuliah ini ya, tolong dicatat atau apa yang penting, kayak daftar pustaka untuk pekerjaan proposal minimal 15, ditulis ya, jangan sampai lupa. Ini formatnya bukan IEEE, tapi harusnya apa style. Jadi yang hanging kayak tadi Mas sahabat Grandi tadi, gitu ya. Saya liatin Mas Grandi tadi, dia hanging ya. Mas Grandi masih ada di sini, Mas Grandi? Masih Pak. Sih, saya kira sudah langsung makan siang nih Mas Grandi. Apa belum Pak? Aman, 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 aman. Nah, seperti ini. Ini kan berbeda ya stylenya ya, Mas Grandi sama Mbak Jihan. Nih. Ini adalah style yang namanya IEEE. IEEE gitu ya. Ini adalah apa style. Yang kita pakai itu apa style, bukan IEEE. Oh, kalau di trilogi harus pakai itu ya, Pak? Ya, di trilogi harus pakai ini, apa Oh. style. Bukan di trilogi sih. Setiap skripsi harusnya pakai apa style. Hmm. Kalau IEEE ini biasanya jurnal. Hmm. Ya, Baik. III dan apa style. Nah, referensi kutipan menggunakan apa dan IEEE. Ini dari BINUS sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Apa style itu dengan gayanya seperti ini. Oh, IEEE dengan menggunakan ini satu gitu ya. Itu namanya IEEE. IEEE itu sebenarnya punyanya IT aja. Institute of Electrical and Electronic Engineers. Itu, formasinya dari ini. Jadi yang membuat sitasi yang seperti itu adalah sitasi IEEE. Institutnya sendiri. Tapi kalau apa style itu lebih luas. Kayak gitu. Ya, jelas ya Mbak Sihan ya. Ini tuh Baik, yang Pak. bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan Terima kasih. teman-teman tolong apa yang tadi saya sampaikan eh, perlihatkan lagi di tempat Anda masing-masing ya. Tuh. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Mbak Sihan. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Udah cukup, Pak. Nanti Cukup ya, diberikan. terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Berikutnya Mbak Molisa adakah? Ada Pak. Penerapan IoT pada smart home menggunakan pola suara microcontroller node MCU. Sebenarnya kamu ambil IoT ya Mbak ya? Iya Pak. Oke, nanti sama Pak Yada. Mungkin Anda kenal Pak Yada. Itu juga dulu dosen di sisi IT ya. Baik, ini menggunakan suara microcontroller. Jadi mungkin Anda membuat microcontroller yang bisa mendeteksi suara gitu ya. Dan apa ya namanya? Mengontrol alat di rumah gitu. Iya betul Pak. Kalau misalnya kamu punya Alexa, itu versi yang mahal, ini versi murahnya mungkin gitu ya. Tahu kan Alexa ya? Kayak Tahu nggak? Google gitu bukan Ya, Pak? rumah sistem. Kayak gini.
Daftarkan domain Anda. Buat website di hostinger.co.id. Pilih ekstensi domain yang paling populer dan dapat. In today's video, we're going to be setting up an Alexa and Home Assistant. I'll also be showing you how to integrate your speakers, and we're running through a couple of features like text-to-speech and media controls. Check it out. Tick Jadi the part that you care about, then you'll find the timestamp in the description below. Jumping straight in, we're here on our dashboard, and the first thing that we're going to nah nanti Anda bisa di sini itu Anda bisa ngomong kepada Alexa untuk ngapain aja, lalu nanti dibuat apa namanya komennya gitu ya. Betul nggak, Mbak? Iya benar Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda buat ini kan home assistant dari Alexa gitu ya. Alexa, let's make a video. Okay. There seems to be a lot of confusion when it comes to Alexa and Google Home within Home Assistant. A lot of people seem to think that these two voice apps just aren't compatible with a local Home Anda Assistant. akan membuat seperti itu atau bukan? Hampir mirip sih Pak. Biar mirip ya. Jadi kayak Alexa, Anda bilang ngomong apa lalu dikontrol kayak gitu ya. Iya. Oke, baik. Ini nggak mungkin satunya nggak di sini. Itu Romawi harusnya. Ini nggak mungkin satu di sini karena cover nggak ada halamannya. Terus mulai dari sini 2 tapi Romawi di tengah gitu. Ini cuma 1 paragraf saja, jangan 2. Terus Anda coba dengan sampai kata berulang itu kan 1 kalimat. Anda baca dengan 1 tarikan nafas kira-kira ngap nggak? Nah, Anda harus lihat ya. Ini juga 1 kalimat. Baca dengan 1 tarikan nafas. Ngap, gitu ya. Anda harus bisa membuat ya. Ini jadi berapa kalimat? Itu. Enggak cuma 2 kalimat. 1 paragraf terdiri dari berapa? 5 sampai 7 kalimat. Biasanya kan seperti itu. Ya kan? Nah, ada kalimat induktif, deduktif, gitu kan ya? Ya, Anda harus bisa mengimplementasikan di sini. Nah, ini harusnya di page selanjutnya, gitu ya. Kalau kayak gini itu, jangan, wah ini kosong Pak, kasihan. Enggak, itu di page berikutnya. Ini latar belakang masalah. Nah, ini juga mau enter-enter. Aduh, harusnya Control Enter. Jadi next page. Makanya nggak kayak gini. Gitu. Kalau kayak gini kamu cek lagi. Gitu. Rumusan masalah. 1 aja, nggak harus banyak-banyak kayak gini. Banyak banget. Ya. Batasannya yang harusnya banyak. Penelitian masa metode tinjauan pustaka. Ini hanya 1, tapi ini pun juga nggak lengkap ya. Tambahin kekurangannya apa, kelebihannya apa dari perancangan smart home ini, gitu ya. Oke. Ya, yang ada Pak. di sini tolong ditasi ke atas, jelasin. Repeat the row, jangan lupa. Pengumpulan data apa yang kamu kumpulkan, Mbak? Rancangan desain alat, pengembangan prototype, training, testing. Kok ada trainingnya? Training apa? Nah, itu Anda harus jelaskan lagi gitu ya. Nah, di sini pengumpulan data, bagaimana Anda mengumpulkan data, tekniknya apa yang harus Anda lakukan, alat desainnya apa saja, kita memerlukan apa saja, kamu harus tambahkan di situ. Training adalah pelatihan, apa yang Anda lakukan untuk pelatihan di sini, data apa yang dilatih, dan sebagainya gitu ya.
Itu aja Mbak, mungkin nanti ditambahkan ya. Ini nggak perlu harganya gitu, nggak perlu ya. Oke, gitu aja ya Mbak. Mau Lisa ya. Iya, Pak. Ya, Makasih, Pak. baik, gitu aja. Terima kasih. Berikutnya ada Mas Muhammad Farid Ali Wahyudin. Apakah ada? Hadir, Pak. Ya, baik. Ini lagi dia buka analisis dan implementasi konektivitas antara jaringan kantor cabang dengan kantor pusat menggunakan VPN dengan metode point to point tunneling protocol di kasus PT R3 Global Media. Global atau global? Global, Pak, global. Oh, nah saya baru nggak tahu itu global. Global apaan ya? Itu ya. Ya, Anda Pak. mau menggunakan implementasi jaringan ini juga harusnya satu paragraf saja, gitu ya. Nah, VPN itu nanti aja. Nanti kan Anda adalah itu ya nanti aja di bab 3 atau di bab satunya gitu ya. Baik, Pak. Terus bab satunya harusnya bab satu pendahuluan, satunya di bawah. Bab satu mulai dari nomor 1. Jangan nomor 4. Ini nomor 4 salah ya. 1 di sini, 2 di atas. Gitu ya. Terus rumusan masalah satu saja. Batas masalah banyak harus tambah kata pengantarnya di atasnya. Lalu tujuan penelitiannya 1, 2, 3 di sini adalah oke. Ini layanan Meteor E. Meteor E apa ya Mas ya? Oh, salah, Pak. Itu harusnya Metro E. Hah? Harusnya Metro E, layanan Metro E. Kalau itu saya tulis Tipo. Oke gitu ya. Ini bagi penulis nggak ada penulis, kamu peneliti. Itu bukan penulis ya. Anda sebagai mahasiswa informatika nggak boleh ngomong gitu. Penelitian ini akan digunakan untuk siapa gitu loh. VPN Capital ya Mas ya. Siapa? PTPTP Capital karena itu singkatan. Selanjutnya aja. Lalu Dewan Pustaka di sini Anda belum ada kritik, pengembangan ide gitu ya. Persamaan dan perbedaannya apa dari yang Anda buat gitu ya. Dari sini nggak ada kata-katanya itu ya. Oke, Pak. Kamu tambahkan. Terus ini juga nggak terlalu, jangan vulgar kayak gini. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana ini adalah apa judulnya? Atau mungkin kalau gini, kamu nggak usah pakai tanda kurung. Kurungnya di 2022. Gitu. Ini baru 2 ya Mas ya? Ya, Harus Pak. 10. Ya, tolong ditambahkan. Ini harus ada di atas. Terus metodologi penelitian, metode pengumpulan data, studi pustaka. Ini gambarnya mana? Gambarnya ini. Itu belum ditaruh, Pak. Oh, yang punya Apa Bapak, yang loh? info Bapak itu. Ya, harusnya gambarnya sequence ya. 1 ini apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu. Sebenarnya pengumpulan data pakai studi pustaka itu kayak gimana gitu. Tapi ya nantilah. Ada rubah lagi, masuk di lapangan, metode pengembangannya ini, analisis sistemnya, identify. Apa loh, identify cuma ini aja. Understand. Understand? Ya, understand. Yes. Ya nggak boleh gitu. Understand itu gunanya buat apa sih? Mengapa harus ada understand? Understand itu apa sih? Apa yang understanding? Gitu, Pak. Analyze. Kenapa harus analyze? Kenapa harus ada report? Desain itu bagaimana? Kayak gitu itu. Ini sangat kurang ya. Anda harus bisa menuliskan bab 3 itu paling enggak 15-an halaman kayak gitu.
Kalau Anda tadi itu bab 2-nya itu 14 gitu ya. Bab 3-nya yang 14 halaman harusnya. Gitu ya. Baik, Pak. Daftar pustakanya kurang banyak, kurang 15, tapi sudah A ya. Apa gitu. Ini titik apa ya Mas ya maksudnya? Oh, ini sih kurang tahu juga sih, Pak. Soalnya auto dari Mendeley-nya, Pak. Saya tinggal upload si jurnalnya ke Mendeley, terus insert citation. Ya, kamu harus cek lagi. Oh iya, Pak. Apakah ini kan judul ya. Masih pakai titik, apakah judulnya nggak lengkap? Kalau nggak lengkap, kamu lengkapi. Oh, baik, Pak. Ya, ISSN belum ada, kamu cari jurnalnya ini ISSN-nya berapa. Gitu kan? Ya, Pak. Nah, gitu. Kan ada nih. Jepret. Nah, ini. Sini cari ISSN-nya berapa. Upload this journal biasanya. Ya, kamu bisa cek di sini, lalu dicek yang mana kayak gitu ya. Misalnya ini. Nah, di sini masa nggak ada ISSN-nya, kamu cari. Atau kalau nggak kamu search di sini, biasanya ada nggak sih? Kelihatan nggak layar saya? Nggak ya? Nih, ISSN-nya ada nih. Oh iya, Pak. 184. Oke Mas, gitu ya Mas. Ya, Pak. Terima Siap. kasih Mas Farid. Terima kasih ya, Pak. Oke, berikutnya Mas Niko, ada Mas Niko. Mas Niko, nggak ada. Udah, kita skip. Ada Renaldi. Mas Renaldi ada. Nggak ada, kita skip. Mas Ridwan bawa. Ada. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Nggak ada, kita skip. Mbak Siti Raihana. Mbak Siti. Ada Mbak Siti. Wah, nggak ada orangnya semua nih. Ini kayaknya bab 2-nya aja, bab 3-nya nggak ada nih. Bab, bab 2. Bab 3-nya nggak ada. Oke. Mbak Sri Indarti. Ada Mbak Sri Ada, Indarti? Pak. Ada. Oke. Boleh di open cam, lalu kita akan lihat bagaimana. Beda. Wah, SpongeBob. Kayak Mas siapa Iya. ya? Alif. Bukan Alif. Alif siapa? Ada mahasiswa saya yang pakai SpongeBob. Mana Mbak? Oke. Mbak Sri, ini PDDP ya. Menggunakan UI UX standar ISO 13 dengan metode heuristic, Frozen dan WebViews. Ini Pak Ade banget sebenarnya, tapi nggak tahu apakah dia masuk atau enggak. Ya, di sini kita lihat hasilnya apa. Eh, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat apa? Ini belum ada. Oh, iya. Ya, tambahkan lagi. Oke. Terus ini kayaknya kok aneh ya titik-titiknya. Nggak tahu juga. Kalau boleh tahu Oke, berapa? ini harus sesuai template. Harusnya bab 1 itu di bawah 1 gitu ya. Nilainya ini 7. Bab 1 harus dimulai dari 1 gitu. Website itu belum bahasa Indonesia yang benar ya Mbak ya. Atau Anda bisa di italic, kalau enggak Anda bisa ganti dengan kata laman gitu ya. Oh, iya.
Website ada nggak sih website itu? Tidak ditemukan, berarti belum ada. Oke. Laman, nah halaman utama dari situ semua. Gitu ya. Kita Ya. bilangnya laman gitu ya. Laman sekolah menjadi salah satu media gitu. Kalau enggak ya website Anda pakai italic kayak gitu. Tapi kok di Sri babnya udah bener ya Pak angkanya? Mulainya dari bawah, tapi nggak tahu Gitu. kenapa di situ kok dari atas. Iya. Ya mungkin previewnya Google ini ya. Oh gitu. Oke. Mungkin previewnya Google, tapi saya nggak tahu juga. Karena ini saya nggak download kan, ini previewnya Google. Berarti tadi yang tadi mungkin salah karena previewnya Google gitu ya. Ini pun juga yang bab 2 itu biasanya dia tidak ini ya. Yang ini itu tidak apa namanya? Tidak miring gini ya. Jadi kayak kayak ya itu sebenarnya preview Google gitu. Ini di Pedidera udah belum Mbak? Di tempatnya Mbak. Repeat Hidro. Udah. Udah ya, sini Udah belum kok ya. Pak. Oh. Kalau ini harus pakai tanda tanya dong. Berarti belum kan? Ya. Tanda tanya. Kalau yang Ya, itu gimana belum. cara ini? Pakai tanda tanya dong, gitu kan? Iya. Ya nggak? Oke. Sebenarnya pada masalah sini eh, yang diambil pada SMA endorsement nggak perlu sih. Karena endorsement sudah ada di atasnya. Ini sudah ada di sininya. Jadi kalau studi kasusnya mana nggak perlu jadi batasan masalah. Tapi batasan masalahnya pengambilan data hanya berupa apa. Kayak gitu. Gitu. Gitu ya. Berapa data yang akan diambil itu batasan masalah kamu. Gitu ya. Ya. Terus tinjauan pustaka. Dan pustakanya sudah baik ini ya. Sebaliknya melindungi hanya melibatkan ini. Udah oke. Namun coba ini jika memang ini gitu. Oke. Nanti akan ada dalam ujian apa namanya? Ujian proposal nanti akan ada perkataan gini. Kenapa kamu mengambil penelitian ini ya kayak gitu itu pasti ada. Ya, berarti disebutin alasannya kan Pak, kayak di dalamnya karena ada metode ini yang Ya makanya itu. Nanti kalau misalnya Anda tidak ada tulisannya itu, tidak ada apa yang Anda ambil dari sini kayak gitu pasti akan ditanya. Tapi kalau sudah ada ya aman. Tuh. Oke, ada pemberian pustaka, oke. Ini kayaknya belum ada ininya ya, apa namanya? Siapa yang ngarang ini? Atau bentar. ini sama? Jadi Ini piye? Ini kok apa nih agak Pak Gitu? aneh ya Pak tampilannya. Kamu ada di situ nggak? Nomor 4 sebentar. Ada di saya ada pengarangnya kok. Fernando Kok Apriani aneh? 2022. Oh, kenapa ya? Atau saya download dulu? Enggak apa-apa, enggak usah sih Pak. Enggak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa saya download supaya saya bisa lihat dari segi Microsoft Word-nya. Ini kalau nggak salah harus Romawi, Mbak. Oh iya Pak, nanti diganti. Ya, ini satu. Ya, oke. Ini tanda-tandanya enggak kan?
Oh iya, ini ada ya. Ini nggak ada. Ini kenapa di enter, Mbak? Oh, berarti Nanti nggak di enter. oh iya, lupa dihapus. Ya. Oke, ini tahap awal. Analisis itu apa, Mbak? Tipe salah Pak, salah nulis. Ini ya boleh lah. Kalau menurut saya loh ya. Tahapnya ini ya oke lah. Studi pustaka, ulas dan sampel. Kamu mau ambil berapa sampelnya, Mbak? Di situ setelah perhitungan kurang lebih 100 sampel Pak dibulatkan. 100 sampel. Kenapa 1 sampel? Mana tulisannya 1 sampel? Di bawah Pak, maaf, pas Loh, saat di ya tulisan enggak teknik dong, di Slovin. populasi dan sampel dong. Oh, bawahnya ini ya. Soalnya iya pas di teknik Slovin ya perhitungannya. Ini persamaan apa? Persamaan Slovin Pak. Mana? Solvin. Ini, nah ini kamu titik-titik persamaan 3.1 gitu, Mbak. Oh, pakai kayak tabel judul Iya. sama kayak judul gambar gitu ya? Betul, persamaan 3.1. Jadi buat persamaan tuh gini, ini saya edit dikit-dikit nih, Mbak ya. Ya, Pak. Saat Anda itu mempunyai persamaan, ini bagi semua orang ya, yang harus di sini, ini nggak usah dikotakin, nggak penting. Nggak usah dikotakin. Anda buat ini, buat tabel gini, lalu kamu buat titik-titik gini, ini, rata-ratanya right gitu ya, lalu di set, oke. Nah, ini, lalu Anda, ini kan, nanti buat titik-titik gitu, lah, kok hilang tadi itu? Ulang. Ini lalu buat tabnya itu dibuat right, titik-titik, lalu set, oke. Oh, sudah ini diisi sini, lalu gini, dibuat gini, persamaan 3.1 ini 12 saja. Sorry, 12 gitu. Nah, ini Robin pada persamaan 3.1. Nah, harus seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Siap. Ada pertanyaan nih di chat. Adakah ketentuan memposisikan untuk persamaan, Pak? Mungkin di atasnya, di bawahnya, di samping kanan. Nah, ini harus ada di samping kanan ya. Ini bisa di tengah, bisa di ini. Tapi kalau saya biasanya sih, saya suka di tengah. Kalau nggak bisa kayak gini di tengah, ya Anda bisa menggunakan yang namanya ini di tengah. Gitu. Bisa kan? Kalau nggak bisa setengah, saya bisa tab gitu nggak sih? Kalau enggak, ya kita bisa bukan tengah. Gitu. Persamaan 3.1, tapi harusnya ada seperti ini 3.1, lalu ada tabel persamaan. Daftar persamaan 3.1 itu persamaan apa? Gitu. Di daftar tabel, daftar isi, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar persamaan di atas, gitu ya. Oke, Pak. Oke, baik. Ini harus italic, Mbak, karena ini ya. Kalau untuk hitung-hitungannya, Pak, kayak gitu aja nggak apa-apa atau ada peraturan-peraturan khususnya lagi? Ya nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Ya 2 angka di belakang koma ya cukup lah. Nah, ini pun juga ini kan ini sama ini spasinya berbeda, Mbak. Lihat nggak? Iya, Kak. Ini 2 harusnya 1,5 ya.
Gitu. Oke. Observasi, wawancara, kuesioner. Ada 3 ini. Ada Mbak observasi, ngeliat langsung. Itu. Iya. Iya, jadi kan karena PPDB, jadi perlu ngelihat langsung juga kan, Pak? Nggak, observasi itu. Oh, Kamu melihat apa? melihat proses dari PPDB-nya itu sendiri dan kegiatannya tuh sekolah ngapain aja sih saat melakukan PPDB, apakah hanya promosi atau apa, tapi kan di landasan masalah itu udah dijelasin bahwa ternyata sekolah itu ngelakuin PPDB-nya keliling ke SMP-SMP terdekat dengan menyebarkan brosur observasinya kayak gitu sih, Pak. Nah, Anda apa yang kamu mau lihat belum ada di sini? Iya Oh, kan? dijelasin juga Ya yang jelasin itu. juga dong. Ya, oke. Wawancara sama siapa? Sama nanti pengguna dan sama Penggunanya pihak siapa? sekolahnya. Penggunanya itu ya ada murid, ada Nah, di siswa-siswa situ aktif, ada alumni. harus ada tambahan di situ, ya kan? Nah, Ya, kuesioner. Kuesioner disebarkan ke siapa? Pak mau nanya, Ya, kan di situ ada citasinya 2014 karena memang bukunya itu sering ambil dari buku 2014 itu nggak apa-apa. Sedangkan kan Bapak bilang minimal 5 tahun terakhir ya. ya dari yang di 5 tahun terakhir memang nggak ada bukunya. Belum cari lebih jauh Belum sih Pak. nemu ya. Berarti yang Ya, coba ya kamu yang cari paling dulu. banyak ya. Sebenarnya sih untuk di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun gitu ya. Itu boleh saja, tetapi tidak boleh lebih dari 10%. Biasanya gitu. Satu aja boleh mungkin gitu ya. Yang mau kamu ngambilnya dari buku. Tapi kalau dari jurnal kan enggak ya. Kalau teman-teman lain tadi itu yang ngambil dari jurnal, makanya saya bilang nggak boleh karena ambilnya dari jurnal. Gitu. Website pun pasti ada website yang lainnya juga sebenarnya gitu, yang lebih terbaru. Ini kamu Oke Pak. udah oke heuristiknya. Ini apa ini? Ada tabel ini buat Ya, apa ya? belum ditulis ternyata lupa. Udah. Oke, apakah tabel 3.1 Iya, yang tabel ini? yang bawah. Tabel Kita yang belum bawah. ada tabelnya. Oh, ini bukan tabel tapi gambar. Oke. Skill tabel. Oke. Ketik 1, 3.2. Ya nggak tahu nih 3.2, 3.1. Kan saya nggak tahu kan ya ininya. Ini nggak tahu. Nah, ini pemakainya 1994. Nah, iya Pak. Pakai satu aja yang kamu ini, jangan terlalu banyak. Oke. Anda bukan ngomongin tentang sejarah kan? Iya. Kalau sejarah kebalikan. Kalau Anda ngomongin sejarah, lebih lama sejarah itu lebih bisa dipakai kayak gitu. Ini juga Sama lagi. 2003. Iya, karena metode yang dipakai itu awal mulanya di 2003. Jadi Hmm, sering ambil dari orang pertama yang ngelakuin metode ya, itu. karena harusnya bukan hanya orang pertama saja, orang terakhir dong, Mbak. Oh, gitu. Sekarang gini, Anda tahu pisau zaman dulu kan? Kamu tahu pisau zaman dulu nggak? Yang apa itu? Anda tahu nggak sih yang saya bilang? Pisau zaman dulu tahu kan ya? Pisau yang masih yang pipih gitu kan ya? Pernah lihat nggak? Iya, yang pipih yang dari besi apa sih Iya, kayak iya, iya, besi iya apa itu. sih? Pisau zaman dulu. Nah, gadget sih. Bisa zaman dulu itu yang kayak gini, pipih kayak gini kan, Mbak. Misalnya kayak gini Iya, nih. Ini bukan untuk kitanan, Bu ya, tapi lebih untuk apapun pakainya pisau kayak gini nih. Sekarang kalau misalnya Anda berkeluarga, pengen punya pisau yang kayak gini atau enggak? yang terbaru.
Nah, misalnya Oxon gitu kan ya. Nah, lebih pilih ini kan? Iya, Nah, kenapa Anda pilih ini? Padahal sama-sama pisau loh. karena modelnya lebih trendy. Nah, kayak gitu itu. Hmm. Makanya kalau Anda buat, walaupun sama-sama pisau, ya kamu referensinya pisau yang ini dong. Kayak gitu itu. Udah dipakai untuk ini. Kalau yang zaman dulu, yang pertama kali ya itu untuk sejarah. Ini Mas Jonathan bilang bisa zaman dulu yang ini Pak. Ya udahlah, bolehlah. Yang ini Pak gitu. Ya Mas Jonathan ya. Ya mungkin Anda mungkin zaman dulu yang itu. Tapi ya oke lah. Oke, oke, oke. Lanjut ya. Lanjut kita ke sini. Tuh. Terus ini gambar 3.3. Oke. Ini apa nih Mbak? Apanya, Pak? 24 pertanyaan tipe. Hah? Oh ya tipe ya boleh. Pertanyaan. Ini skalanya skala merit Mbak. Iya, Pak. Jadi pakai 0 ya itu. 1 Oh, 2 skala 3 4 meritnya kayak 5 gitu. nanti ya. Tadi bener ya Mas. Tadi siapa? Mas Yonatan ya. Skalanya itu ada Likert, ada merit, ada skala apa gitu. Banyak loh ya. Anda harus tahu. Tuh, Mas Yonatan ya. Oke, terus ini udah selesai nih. Terus ngapain? Habis dari sini ngapain? Sebenarnya belum selesai sih, Pak, yang bab Oh bab ya, 3 masih mau nambahin beberapa lagi. Cuman diselesaiin. Hmm. setelah itu ke pembahasan kan, Pak? Iya, Tes. jadi gini, setelah ini selesai, itu paling nggak hasil yang paling bawah, itu yang ini Mbak. Hasil yang paling bawah adalah evaluasi apa antar muka atau apa. Atau penarikan kesimpulan atau analisis atau apapun itu. Kalau kesimpulan dan saran ini kalau nggak salah kan di bab 5 ya. Iya. Jadi sehingga Anda jangan masukkan kesimpulan dan saran di sini harusnya. Jadi apa yang terakhir yang Anda lakukan itu apa kayak gitu. Yang untuk menjawab rumusan permasalahan tadi. Nih. Jadi yang terakhir itu bagaimana penelitian Anda dapat meningkatkan minat PPDB. Itu yang harus ada di bab 3 paling terakhir. Oh berarti mengevaluasi dong Pak. Kita harus nanya ulang. Ya itu misalnya. Jadi mungkin ada perbandingan Anda melakukan evaluasi lagi dengan punya subjek tesnya lagi untuk evaluasi. Ini loh Pak, ini sama ini lebih suka mana gitu. Lebih minat mana ke ini. Terus nanti bagaimana Anda lihat trafficnya, ternyata meningkat atau tidak. Nah, kayak gitu itu. Dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu bagaimana meningkatkan itu. Iya. Kalau dilihat dari sini, meningkatkan minat PPDB, ya. Mana minat PPDB yang meningkat, masih usability. Belum ngomongin ISO. Iya, belum. Nah, itu. Bagaimana dia bilang mau meningkat? Nah, itu. Tolong tambahkan lagi. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Daftar pustakanya oke, udah pakai Mendeley. Mendeley ya, Mbak ya pakainya? Oh, enggak pakai reference dari Word biasa. Buat biasa. Oke. Oke, gitu aja. Saya rasa ini udah bagus untuk yang referensinya. Itu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Don't Makasih save ya. kembali, Pak. Ya. Oke, terakhir yaitu Yudhistira Nusuli ada. Ada, Pak. Oke. Bentar, Pak. Yudhistira. Oke, masih Yudhistira sendiri.
Raden Mas ya, Iya, Pak. Yudhistira. Monitoring proses air pada variabel suhu dengan pendekatan fasi Sukamoto. Sukamoto itu lebih ke MCDM, multi kriteria decision maker, gitu nggak sih? Eh, kurang tahu deh, Pak. Waduh, kok Saya kurang belum tahu. Oh ya udah kita lihat aja ya. saya coba baca logikal fusinya aja sih, Pak. Sistem Kalau kualitas kesana. air. Kualitas air untuk apa, Mas? Em, untuk air ini sih, Pak, air bersih sih, Pak. Perumahan kompleks. Em, nah, itu belum tahu sih, Pak. Saya mau teliti ke perumahan atau kompleks sih, Pak. Mungkin perumahan sih, Pak. Baik, teman-teman semuanya. Jangan banyak belum tahu. Jadi harus sudah tahu gimana mau ambil apa. Jadi mungkin itu pertanyaan pertama dari penguji mungkin seperti itu. Oke, baik, Pak. Misalnya monitoring sistem kualitas air perumahan berdasarkan variabel suhu, kejernihan menggunakan IoT, dan pendekatan fasi Sukamoto. Nanti kamu dalam abstraknya ditulis kualitas air perumahan tuh biasanya menggunakan PAM, perusahaan air minum atau PDAM, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, nanti dari situ kamu analisis lah dengan itu untuk menjaga kesehatan dari perumahan tadi, gitu. Iya, Pak. Oke. Bagaimana memperbaiki kualitas air di suatu daerah? Mana, Pak? Bagaimana memberikan manfaat bagi gini. Harusnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, itu kan ya, Iya, Pak. Saya dalam cari, Pak. menjaga dan memperbaiki. Jadi kalau misalnya ini kurang baik, lalu diperbaiki gitu. Iya sih, Pak. Oke. Apa yang kamu masukkan suhu dan kejernihan? Sensor suhu dan kejernihan aja, Mas. Iya, Pak. Kalau suhunya itu terlalu dingin nggak baik gitu. Enggak sih, Pak. Jadi saya rencananya sih mulai itu dengan mengumpulkan data suhunya, terus nanti dari kejernihan akhir, nanti dari sistem monitor kualitas air yang telah udah diimplementasikan menggunakan teknologi IoT, terus mendefinisikan variabelnya tadi ada kejernihan dan suhu, dan pakai himpunan fusi juga menentukan variabel input sama outputnya yang digunakan dalam pakai fusi komodo ini. Oke, Raden Mas, sekarang gini. Kalau saya bilang Mas Yudhistira itu namanya Mas juga sebenarnya. Raden Mas Iya, Yudhistira. Pak. Nama panggilannya siapa? Saya dipanggil sih di rumah Yudis, Pak. Yudis. Oke. Kalau di luar manggil Raden, Pak. Oke, Mas Raden, Mas Yudis. Oke. Kita lihat dulu apa yang kamu mau ngambil. Suhu dan kejernihan itu nggak cukup untuk menjaga suatu kualitas. Oke, baik, Pak. Kamu belum lihat pH-nya. Kamu belum lihat kadar kaporitnya. Iya, Pak. Kamu belum lihat kayak mikrobakteri atau apapun yang lebih relevan dengan kualitas air. Suhu itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Suhu mau panas, mau dingin itu sebenarnya sama. Karena itu kan kalau kita lihat air dari pusat PDAM ke perumahan, itu kan butuh yang namanya selang ya. Bukan selang, tapi lebih ke pipa gitu. Pipanya itu di selama perjalanan pasti kena panas, pasti berubah suhunya karena mungkin hujan, kayak gitu kan.
Iya, Pak. Ya kan itu tidak membuat perubahan kualitas sebenarnya. Iya, Pak. Lalu untuk kejernihan air, kalau misalnya air mengalir, nah itu bagaimana cara Anda mengukur kejernihannya? Apakah mungkin yang namanya PDAM itu memberikan air yang nggak jernih ya? Kita nggak tahu juga. Nanti kamu mungkin tambahkan di situ. Ini cuma untuk saran Itu ya Mas ya. iya ya. Kalau untuk kejernihan sih Pak, saya ini sih Pak, apa namanya, di di bab 3 saya pakai ini ada namanya sensor turbiditas itu Pak. Jadi buat perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan atau kejernihan atau larutan gitu. Total, saya lupa mana catatan saya. Nah, ini keruhan sejauh mana partikel padatan atau material koloid gitu, seperti ada kayak namanya lumpur, tanah, dan kayak tadi yang Bapak bilang juga mikroorganisme. Terus bisa, nah sensor si turbidas ini bisa mendeteksi jumlah partikel-partikel ini dalam air dan menghasilkan keluaran yang berdasarkan tingkat kekeruhan yang tadi udah dideteksi sama si sensor turbiditas ini Pak. Gitu sih. Baik, kalau gitu. Rumusan masalah cuma satu aja ya Mas ya. Oke, baik Pak. Jangan terlalu banyak. Batasan masalah mungkin ya tadi itu, misalnya perumahan, airnya pakai PDAM, atau apa. Kalau misalnya Anda bilang Fasi Sukamoto udah ada di judul. IoT udah ada di judul. Buat apa batasan masalah? Oke, baik. Nah, misalnya mau studi kasus di perumahan apa? Lalu kamu ambil berapa hari di situ? Bagaimana kamu men-training datanya? Nah, kayak gitu itu. Itu batasan-batasan masalah. Ya. Oke, Ya, nanti Pak. kamu rapikan. Terus tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka satu paragraf aja Mas. Satu peneliti, satu paragraf. Oke, baik Pak. Terus ini paragrafnya panjang karena untuk tinjauan pustaka. Tetapi kamu di sini tuh harus memperlihatkan apa sih persamaan ini dengan penelitian kamu. Perbedaannya apa? Ini belum ada di sini soalnya. Oke, Pak. Kritiknya apa? Persamaan idenya apa? Kayak gitu. Baik, Pak. Terus berikutnya ya, dari tinjauan pustaka ini ya kalau dari segi rapi kurang rapi ya. Jadi harusnya spasinya kalau satu setengah semua, kalau satu semua gitu. Oke, ya Pak. Oke, di sini juga repeat flow mungkin ada tapi kayak nggak kelihatan. Metodologi penelitian, nah kamu harus mempunyai ini tahapannya apa saja. Ya kamu bisa menggunakan logikanya ini, Anda bisa ini, tapi harusnya tahapan penelitiannya apa saja, Mas. Misalnya mengumpulkan Oke, data Pak. dulu, datanya bagaimana mengumpulkannya. Itu nanti ada teknik pengumpulan data, terus data dikumpulkan, terus penyusunan IoT-nya bagaimana, kayak gitu itu. Nah, ini kurangnya Baik, Pak. adalah yang di atas itu adalah gambar penelitiannya mau seperti apa, kayak gitu itu. Oke, Pak. Nah, ini bagus menggunakan gambar seperti ini nggak apa-apa, tapi setiap gambar itu harus diperlihatkan. Gambar berapa? Mas Yudis, ini harusnya gambarnya itu adalah gambar 3.4. Nggak usah pakai 2, ini buat apa? Artinya, Oh, saya gam, oke, Pak. artinya gini, gambar 3 itu adalah bab 3, terus lalu berapa? Nah, gambar keberapa di bab itu? Oke, baik, Pak. Jadi nggak usah ngikutin dari ininya, Pak, Subbab, mana kayak ya. subbabnya. Oke, baik, Pak. Misalnya di sini gambar 3.1 udah betul, ini 3.2 betul. Berarti ini gambar 3.3. Oke, baik. Karena gambar nomor 3 di bab tersebut. Ini gambar 4, 3.4, 3.5 kayak gitu. Nah, nanti itu akan berbeda kalau kamu di jurnal. Di jurnal itu dalam satu paper itu gambar keberapa? Gambar ke-1 ya gambar 1. Gambar 2 ya gambar 2, gambar 3 gambar 3. Bukan ada bab lagi kalau di jurnal. Tapi kalau ini Oke, Pak. deskripsi harus menggunakan itu. Bab berapa titik nomor
gambar nomor berapa di bab itu. Oke, terus yang tahu kejernihan air jernih atau enggaknya bisa dilihat dari mana? Belum selesai ya? Belum, Pak. Nah, Belum, ini belum harus selesai. diselesaikan. Jadi Iya, selesaikan Pak. dengan tambahan kalau jernih itu bagaimana? Kalau tidak itu bagaimana? Kriterianya apa? Gitu ya. Baik, Pak. Gitu. Harusnya setelah kamu ada alat dan bahan lagi fungsi Sukamoto-nya di sini kamu jelasin. Kayak Mbak siapa tadi? Mbak Sri Indarti tadi ada rumusnya gitu kan. Kamu belum ada rumusnya Mas ya? Belum, Pak. Iya, Pak. Ini harus ada rumusnya, bagaimana fasihnya, kayak gitu ya. Iya, Pak. Ya, sampai ketemu ini yang jernih itu gini, enggak itu gini, keruh ini kayak gini ya, misalnya seperti itu. Oke, gitu kira-kira kayaknya udah selesai. Ada pertanyaan Makasih, lain, Pak. Mas Yudis? Jauh ini mungkin cukup sih, Pak. Cukup ya. Ya, Yang ini Pak. udah boleh, ini daftar pustakanya, tapi ini belum A sampai Z. Ya, Oh iya, Pak. ini. Ya, nanti kamu A sampai Z lah, ini F masih di sini. Oke. Itu jangan lupa daftar pustaka sampai 15. Oke, ya. Oh, Pak, 15 ya, Pak. Oke, baik, Pak. 15. Oke, itu Mas Yudis. Terima kasih. Iya, Pak. Makasih juga, Oke, Pak. teman-teman semuanya kayaknya udah cukup ya untuk hari ini. Saya minta nanti teman-teman untuk mengerjakan ini revisi dari bab 3 sama mengumpulkan PPT. Nah, besok sekalian Anda siapkan PPT-nya. PPT-nya itu Anda nanti akan presentasi sekitar 10 menit. Nanti saya akan berikan pertanyaan kira-kira kisi-kisinya berapa untuk setiap orang 5 menitan kayak gitu itu. Jadi mungkin kalau misalnya kira-kira satu orang 20 menit sampai di jam 2 mungkin bisa sampai ya 5 orang lah ya untuk presentasi dan tanya jawab kayak gitu-gitu. Jadi yang teman-teman yang berminat silakan itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, kayaknya kita harus absensi terlebih dahulu. Saya persilakan teman-teman untuk membuka kameranya, membuka kamera. Silakan Anda buka kameranya, lalu kita akan absensi sebentar lagi. Sudah? Buka kameranya semuanya. Halo, Mas, Mas, Mbak, Mbak, belum buka kameranya semuanya. Ayo, baik, saya akan presensi ya. Sandi Aprianto ada? Sandi Aprianto ada? Sandi? Nggak ada. Umi Safitri ada? Umi Safitri? Hilal Sakiatun Nufus? Hilal? Galih Nur Dahabi? Ada Galih? Saya liatin aja lah presensinya. Bentar ya. Saya tunggu dulu. Nah, supaya saya bisa melihat seluruh orang. Oke. Sampai mana tadi? Bukan presensi. Oke. Dah.
Dan Khalid Nurdahabi ada? Khalid Nurdahabi? Gaisani? Gaisani? Hadir, Pak. Hadir ya. Rofi Chandra? Hadir, Pak. Dimas Arya? Hadir, Pak. Nathan Karisma? Hadir, Pak. Iswar Sukarman? Hadir, Pak. Bunga Sartika Nababan? Hadir, Pak. Neni Lutfiani? Hadir, Pak. Igede Arya Dharma? Igede Arya Dharma? Muhammad Sultan Rafli Majid? Hadir, Pak. Niko Ashari Perkasa Putra? Hadir, Pak. Renaldi? Renaldi? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Muhammad Fabian Hartono? Muhammad Fabian Hartono? Kevin Pardomuan Sihite? Hadir, Pak. Hadir. Kevin hadir. Angga Rahmadani? Angga Rahmadani? Enggak hadir, Pak. Dika Adi Saputra? Dika Adi? Diki Chandra Saputra? Hadir, Pak. Elva Reza Ivan Devara? David Geraldo Pakpahan? Saya, Pak. David Geraldo? Maulana Ishak? Hadir, Pak. Hadir ya. Jihan Nabila? Hadir, Pak. Davan Tantowi Sukarmin? Hadir, Pak. Muhammad Khairul Ikhwan? Muhammad Khairul Ikhwan? Rangga Raditya Putra Pratama? Hadir, Pak. Muhammad Farid Ali Wahyudin? Hadir, Pak. Muhammad Fauzan Bintang Afdisa? Bintang Afdisa? Muhammad Ridwan Zainuddin? Hadir, Pak. Karnelia Raisa Wulur? Hadir, Pak. Alvido Satria Muhammad? Hadir, Pak. Virgi Febrian Hermawan? Hadir, Pak. Monisa Claudia Sapitri? Hadir, Pak. Christian Yonatan Pascoal? Hadir, Pak. Siti Raihana? Hadir, Pak. Arif Aprianto? Hadir, Pak. Sri Indarti? Hadir, Pak. Mana? Mas Sri? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Kunto Wicaksono? Hadir, Kunto? Pak. Oke. Dimas Nugroho Asidik? Hadir, Pak. Desmita Aprilia? Hadir, Pak. Grandi Damar Negara? Grandi? Grandi? Muhammad Sultan Anugrah Fauzi? Muhammad Sultan Anugrah Fauzi? Iskandar? Iskandar? Hadir, Pak. Bagus Ramadan Nanda? Hadir, Pak. Ali Sirajuddin? Hadir, Pak. Brian Jonathan Hutapea? Brian? Sultan Faiz Sahran? Muhammad Haikal Bagus Putra? Raden Mas Yudhistira Nuzuli? Hadir, Pak. Putri Pasrina Nur Islami? Muhammad Naufal? Hadir, Pak. Oh, hadir. Sabrina Fitria Ramadhani Napitupulu? Hah? Siapa? Muhammad Wildan Mukoladun? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Sabrina Fitria tadi hadir nggak? Hadir, Pak. Mana? Oke. Sinyalnya Pak putus-putus. Ini, Pak. Oke. Hadir ya. Ada yang belum saya panggil?
Bapak, Pak, Pak. maaf tadi Brian sakit Pak. Udah WA Bapak katanya. Oh, sekarang yang WA. Pak, Pak maaf Muhammad Pak, Sultan. di toilet Pak. Yang mana? Green di Damar Pak, Sultan. Green Damar Negara Pak. Grandi. Nggak ada, Mas. Ini ya. Mana Mas Grandi? Ada Pak, hadir Pak. Saya belum lihat gambarmu. Cek. Oh ya. Ada Pak. Siapa lagi? Pak Muhammad Sultan. Pak. Yang ini? Sultan Faiz bukan? Muhammad Sultan Anugrah Fauzi, Pak. Screen-nya masih di jadwal, Pak. Di bawahnya Grandi, Pak, kalau nggak Oh, salah. sorry. Dari tadi jadwal terus. Iya, Pak, sorry. Oh, nggak ngasih tahu saya. Oke, ini ya. Sultan Rafli Majid ya, oke ya. Betul, bukan? Itu saya Pak, Muhammad Sultan Ustaz, Rafli Majid. oke. Ini? Iya Pak, itu Pak. Oh, ya. Siapa lagi yang belum di absen? Yang mau lihat absensinya siapa? Saya scroll dulu ya absensinya ya. Dari atas ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Saya sekalian kita lihat web WhatsApp-nya. Karena saya nggak megang handphone. Duh, harusnya saya ngecas handphone saya. Tapi saya lupa. Bentar ya. Oke. Mungkin ini ya, Sandi lagi ya. Ini tiap hari dia izin. Oke. Sandi. Oke, siapa lagi? Brian ya. Brian. Oke. Brian. Ini sakit. Apa lagi? Mana melawan terbatas, lutut batas. Udah? Gak ada? Oke. Gak ada ya. Ini itu logi penelitian. Gak ada ya. Ya udah deh. Oke. Gak ada lagi? Semuanya udah ya? Deal ya? Yang hadir 40. Yang hadir 40, yang di sini yang kita lihat 36, 4 sudah menghilang. Menghilang dari peradaban. Oke. Ya udah teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa minggu depan mengumpulkan 2, yaitu revisi bab 3 sama slide presentasinya. Oke? Itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya. Sampai jumpa di minggu depan dan selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.